Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Scorpio untuk edisi bulan Februari tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk prediksi asmara dan deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir dan bisnis. Ini adalah deck yang kedua. Saya kesampingkan terlebih dahulu, saya ambil deck yang pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random ya. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti ya. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, artinya reading ini bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Seven of Swords ya. Di sini saya melihat energi dari Scorpio ya. Untuk yang resonate dengan tebaran kartu ini, ada perasaan curiga terhadap pasangannya ya. Karena di sini seorang Scorpio melihat ada sesuatu hal yang membuat Scorpio merasa berpikir ada hal yang dilakukan oleh pasangannya ya. Dimana apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak ingin diketahui oleh seorang Scorpio. Ini dari seorang Scorpio memiliki feeling bahwa pasangannya ada ketidakjujuran di belakang, juga bisa seperti itu ya. Oke, untuk kartu kedua, Eight of Swords ya, dan di sini ada kekhawatiran dari Scorpio ya yang sehubungan dengan hal yang terlihat di kartu pertama ya. Ada seperti kekhawatiran bahwa Scorpio akan dibohongi atau Scorpio akan mendapatkan kecurangan di sini. Dan asumsi ini sebenarnya hanya ketakutan dari pikiran saja sih. Mungkin faktanya tidak semenakutkan yang dikhawatirkan oleh Scorpio ya. Bisa benar bisa tidak ya. Ini masih 50-50 di sini. Untuk kartu ketiga, Four of Pentacles ya, ada kecemburuan yang dirasakan oleh Scorpio ya kepada pasangannya. Oke, Scorpio, mungkin karena Scorpio ada kekhawatiran atau ada asumsi ya yang terlalu berlebihan ini tadi ya. Kalau menurut energi kartu ini, kalaupun ada hal yang dilakukan ya di belakang Scorpio ya, tidak seburuk yang difikirkan oleh Scorpio ya. Ya memang perlu diwaspadai kalau kita sudah ada seperti feeling ya tentang sesuatu hal yang kurang baik ya. Hanya saja jangan terlalu berpikir negatif ya di sini ya, karena itu akan menimbulkan kecemburuan, kemudian pada akhirnya bersikap yang aneh ya, atau kita sendiri bersikap yang tidak terkendali ya, karena ada perasaan kecewa, perasaan cemburu, atau ada asumsi yang belum tentu betul ini tadi. Kalau dilihat di energi kartu ini, hubungannya ini sudah bermasalah ya. Jadi kalau hubungan itu sudah ada permasalahan ya, pastinya hal kecil saja akan menjadi pemicu di sini. Untuk hal yang selanjutnya saya lihat di kartu keempat ya, The Moon ya. Ini adalah ketidakpastian di dalam hubungan ya yang disebabkan oleh sikap dari kedua belah pihak ya. Bisa dari Scorpio, bisa dari pasangannya ya. Dimana di dalam hubungan ini tidak jelas arahnya kemana ya.
Untuk kartu kelima, Eight of Fountain ya, ini adalah energi dari seorang Scorpio ya. Oke, dengan ketidakpastian ini ya, Scorpio pada akhirnya mengambil sebuah sikap atau mindset dari seorang Scorpio pada saat ini sudah beda lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya seorang Scorpio jika dihadapkan dengan sebuah permasalahan dengan pasangannya ya, mungkin seorang Scorpio akan banyak mencari celah untuk baikan misalnya ya, atau memiliki inisiatif untuk mengawali komunikasi ya agar hubungannya kembali lagi misalnya seperti itu. Tetapi di sini yang terlihat di energi kartu ini, pada akhirnya seorang Scorpio sudah tidak bersikap sama lagi ya. Mungkin terakumulatif dari banyaknya kejadian di dalam hubungan ya, yang membuat seorang Scorpio pada akhirnya bersikap berbeda dari sebelumnya ya. Untuk kartu ke-6, Queen of Swords ya. Oke, ini adalah seorang Scorpio yang kembali kepada apa yang menjadi prioritas di dalam diri seorang Scorpio di sini ya. Mungkin Scorpio menjadi seseorang yang memperhatikan diri sendiri ya. Apa yang menjadi prioritas pada saat itu ya, apa yang menjadi tujuan hidup dari seorang Scorpio di situ ya. Jadi di energi kartu ke-6, Queen of Swords adalah seorang Scorpio yang pada saat ini ya sudah tahu cara berbahagia ya, sudah memahami ya apa yang menjadi tujuan untuk kebahagiaan diri sendiri ya. Intinya Scorpio bisa berbahagia dengan atau tanpa seseorang yang spesial ini ya. Oke, untuk kartu ke-7, The Tower ya. Hubungan ini sudah sulit untuk diperbaiki ya. Bukan tidak mungkin ya. Kalaupun seandainya ada niat untuk memperbaiki dari keduanya ya, ya memerlukan usaha yang cukup keras ya. Kalau dilihat dari energi kartu ke-7, kepercayaan di dalam hubungan ini sudah runtuh ya. Sehingga kalaupun hubungan ini nanti dijalani akan penuh kecurigaan ya. Akan ada banyak tanda tanya ya. Jadi ketenangan di dalam hubungan ya pastinya sulit untuk didapatkan ya. Karena kepercayaan terhadap pasangan sudah runtuh di sini. Untuk kartu ke-8, Five of Pentacles ya. Ini adalah emosi yang meledak-ledak ya, karena ada perasaan kecewa seperti perasaan di dalam hubungan ini seorang Scorpio merasa seperti buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi ya. Ada penyesalan ya kalau disimpulkan dari kartu ini. Untuk kartu ke-9, The Lovers ya, walaupun ada cinta di antara Scorpio dengan seseorang yang spesial ini ya, tetapi di sini terlihat sekali ada orang ya di sekitar Scorpio ya yang tidak menyukai hubungan ini. Seseorang yang mengenal Scorpio dengan pasangannya ya. Jadi mungkin bersikap seolah-olah baik ya jika di depan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang terlihat secara spontan ini ya. Kalau ditelusuri lebih jauh lagi ya, seseorang yang ada di dekat seorang Scorpio ini yang sering berkata-kata seakan-akan mendukung ya hubungan ini, mungkin di dalam hatinya bersikap sebaliknya ya. Untuk kartu ke-10, The Stars ya, ini adalah energi dari seorang Scorpio ya, sudah ikhlas ya dengan apapun yang akan terjadi dengan hubungan ini ya. Jadi seorang Scorpio merasa bahwa kalau memang hubungan ini nantinya berlanjut ya mungkin akan ada jalannya, tetapi jika tidak ya seorang Scorpio sudah ikhlas ya, karena di sini Scorpio sudah ingin melepaskan segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan ini ya. Jadi kalau ada kesalahan ya ingin dimaafkan dan juga siap untuk memaafkan di sini. Oke. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam hubungan ini ya, kalau dilihat dari energinya cukup berat ya, tetapi kalau di kartu ke-10 ada keikhlasan ya, pastinya segala sesuatu hal yang terjadi ya, entah itu hal yang kurang menyenangkan ataupun hal yang
sebaliknya membahagiakan ya. Itu akan bisa jadi bekal hidup ke depan ya. Ada banyak pelajaran di sini. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Scorpio di bulan Februari tahun 2022. The Hermit ya, Scorpio sepertinya lebih memilih untuk menarik diri ya, lebih memilih untuk banyak berpikir, banyak mempertimbangkan langkah ke depannya itu seperti apa, dan juga tidak ingin melakukan sebuah kesalahan yang benar-benar ingin dihindari oleh seorang Scorpio di sini ya. Oke. Saya melihat energinya ya cukup positif ya, dengan mengambil kesimpulan dari segala sesuatu hal yang terjadi ini ya, pada akhirnya akan menimbulkan sebuah perasaan untuk berhati-hati ya terhadap segala sesuatu hal yang akan dilakukan nanti ke depannya. Semoga di sini seorang Scorpio akan bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ya. Dan jika memang Scorpio dengan seseorang ini ya ditakdirkan satu dengan yang lainnya untuk bersama ya, dan masing-masing adalah yang terbaik untuk satu dengan yang lainnya, pastinya sang pemilik semesta akan menyatukan kalian kembali nantinya ya. Oke, semoga saja bertemu dengan kebahagiaan ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu Scorpio. Sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan Februari tahun 2022. Untuk kartu yang pertama, The Moon ya. Oke, ini adalah energi dari sebuah kondisi ya, dimana di sini ada banyak pekerjaan dari seorang Scorpio yang mungkin masih kepending ya. Jadi belum selesai ya di sini ya, dan ini membuat Scorpio merasa apa yang menjadi harapannya seperti tidak pasti. Misalnya saja seorang Scorpio berharap di bulan Februari ya akan mendapatkan income yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya misalnya, karena pekerjaannya ini belum selesai atau banyak yang masih harus diselesaikan tanggung jawabnya. Jadi membuat keraguan di dalam seorang Scorpio ya, apakah target di bulan Februari ini akan dapat realisasi. Seperti itu yang dirasakan oleh seorang Scorpio ya di sini ya. Untuk kartu kedua, Knight of Swords ya. Oke, ini adalah seperti hal yang harus diputuskan ya oleh seorang Scorpio dengan cepat ya, karena di sini tidak memiliki waktu banyak untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi diperlukan kecermatan ya, dan juga pemikiran yang lebih cepat dari biasanya, karena di sini benar-benar seorang Scorpio dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat ya. Mungkin ini berhubungan dengan kelangsungan bisnis seorang Scorpio ya, atau pekerjaan yang
menumpuk ini tadi, yang banyak yang masih belum selesai atau tanggung jawab yang harus segera dituntaskan ini tadi ya. Untuk kartu ketiga, The Magician ya. Oke, ini lebih ke solusi yang didapat oleh seorang Scorpio ya dari kesulitan di dalam menentukan prioritas ini tadi ya, atau di dalam tantangan ya untuk menuntaskan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tanggung jawab yang satu persatu harus segera diselesaikan ya. Untuk kartu keempat, Four of Cups ya, dan di kartu kelima, The World. Dua kartu ini berbicara bahwa di dalam pekerjaan ini sebenarnya seorang Scorpio sudah menemukan passionnya, sudah menemukan apa yang menjadi hobinya ya di sini ya. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang diinginkan oleh seorang Scorpio ya. Tetapi karena mungkin ini merupakan sebuah rutinitas yang terus menerus ya, mungkin di sini seorang Scorpio merasa sedikit jenuh ya, sedikit bosan ya. Itu adalah hal yang biasa ya. Pekerjaan seperti apapun kita bisa menikmati pekerjaan itu kalau itu adalah hal yang dilakukan di dalam kurun waktu yang cukup lama ya, dengan rutinitas yang itu saja ya wajar ya, jika kita terkadang merasa jenuh dengan kondisi tersebut ya. Oke, untuk kartu ke-6, Eight of Wands ya. Sebenarnya di sini seorang Scorpio ya tidak menemukan kendala yang berarti sebenarnya. Mungkin ini hanya masalah waktu, kalaupun terlihat di kartu pertama ini tadi ada banyak pekerjaan atau ada banyak tanggung jawab yang belum tuntas ya. Mungkin karena di satu kondisi seorang Scorpio harus melakukan banyak aktivitas ya, atau banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam satu waktu ya. Sedangkan seorang Scorpio pastinya memiliki keterbatasan ya untuk bisa melakukan itu semua ya di dalam satu kondisi ya. Mungkin hanya itu saja kendalanya di sini. Karena kalau terlihat di sini tidak ada rintangan yang cukup berarti ya di sini ya. Untuk kartu ketujuh, Eight of Pentacles ya. Di sini seorang Scorpio menikmati pekerjaannya ya. Dan orang-orang sudah bisa melihat apa yang menjadi hasil dari pekerjaan seorang Scorpio ya. Jadi Scorpio terlihat seseorang yang tekun di dalam melakukan pekerjaannya ya, telaten ya. Hasilnya juga sudah diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Untuk kartu ke-8, Ten of Wands ya. Ini adalah sebuah perasaan yang seperti ada beban untuk menyelesaikan dan ada semangat ya di dalamnya ya. Hanya saja tidak bisa dipungkiri, ini bukan merupakan hal yang mudah ya. Jadi hal yang berproses ya, dengan kerja keras di sini. Saya lebih melihatnya ke seorang Scorpio yang sudah tahu apa yang menjadi tujuannya di sini ya. Dan walaupun itu memerlukan sebuah usaha ya yang cukup keras, seorang Scorpio tetap melakukan hal itu. Ada ketelatenan ya, ada semangat untuk menuntaskan walaupun ya tidak ada pekerjaan yang tidak memakai usaha ya, atau segala sesuatu hal pasti butuh semangat, butuh pengorbanan ya. Kalau dilihat di dua kartu ini membicarakan tentang konsistensi dari seorang Scorpio ya. Oke, untuk kartu ke-9, Six of Pentacles. Ya, orang-orang di sekitar Scorpio ya banyak yang memerlukan dukungan ya. Ini bisa dukungan dari seorang Scorpio ya di dalam sisi finansial ya, bisa seperti itu, atau bisa juga dikatakan ada yang sedang berharap diberi sesuatu ya oleh seorang Scorpio, mungkin diberikan hadiah ya atau dibelikan sesuatu. Terlihat di kartu ke-9 ada tangan yang mengharap ya dari uluran dari Scorpio di sini, dan itu lebih dari satu ya. Mungkin di sini seorang Scorpio terlihat sebagai seseorang yang mapan ya, karena ada banyak hasil kerja keras yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya ya. Oleh karena itu tidak
eh, heran kalau banyak orang yang menginginkan peran dari seorang Scorpio untuk membantu mereka ya. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang Scorpio di sini. Mungkin kekhawatiran ini berhubungan dengan kartu pertama juga bisa ya. Ada banyak tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan di dalam satu kondisi di mana seorang Scorpio menginginkan semuanya bisa selesai dengan cepat ya. Mungkin kekhawatiran kalau pekerjaannya tidak bisa selesai dengan tepat waktu, bisa seperti itu. Ini juga bisa dikatakan ada kemungkinan yang lain ya. Di kartu sebelumnya ada banyak orang yang menginginkan uluran tangan dari seorang Scorpio. Mungkin di situ seorang Scorpio merasa khawatir ya, kalau tidak bisa memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekitar Scorpio, karena mungkin di sini seorang Scorpio juga sedang berhati-hati ya di dalam menentukan kebijakan finansial ya. Oke, Scorpio, jika memang dirimu bisa membantu ya orang-orang yang ada di sekitarmu ya, dan mereka terlihat betul-betul butuh bantuan ya, semoga saja apa yang diberikan seorang Scorpio kepada orang-orang di sekitarnya ya sebagai peran untuk membantu sesama ya, semoga mendapatkan balasan yang lebih dari sang pemilik semesta ya. Karena sang pemilik semesta pada dasarnya tidak akan pernah berhutang terhadap hal sekecil apapun yang dilakukan untuk membantu sesama. Kalau baik sewajarnya ya, jangan terlalu berlebihan juga. Karena terkadang segala sesuatu hal yang berlebihan justru akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Satu kartu lagi untuk Scorpio di bulan Februari tahun 2022. Strange ya. Ini menegaskan kartu ke-7 dan kartu ke-8, kekuatan atau konsistensi ya di sini ya. Konsistensi dari seorang Scorpio untuk menyelesaikan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan ekspektasi dari Scorpio sendiri ya. Di dalam kepuasan pekerjaan ya, di dalam target finansial sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari seorang Scorpio di sini ya. Oke, Scorpio, semoga saja di bulan Februari segala sesuatu hal yang menjadi rencanamu dimudahkan ya, dan bisa bertemu dengan ekspektasi sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari seorang Scorpio di sini. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.